Jadi itu udah waktu, uang, harga diri lagi. 3. Halo, selamat sore teman-teman. Balik lagi kita di acara Summer Inspirasi, dan mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada sore hari ini bisa memberikan sebuah inspirasi bagi teman-teman semua. Dan di video kali ini saya nggak sendirian, tetapi saya kedatangan 4 orang tamu yang nggak kalah luar biasanya teman-teman. Oke, langsung saja saya akan perkenalkan satu persatu teman-teman. Yang pertama adalah ada Rafael Tarigan. Halo Rafael, gimana kabar? Halo Pak, baik Pak. Yang berikut ada Jonathan, ya, biasa dipanggil Jojo. Halo Jo, gimana kabar? Hai, baik-baik, kabar baik. Yang berikut ada juga Angel Levin. Halo Angel, gimana kabar Angel? Halo Pak, baik. Baik ya, dan ada juga teman kita yaitu Cika Francisca. Halo Cika, gimana kabar? Puji Tuhan, baik Pak. Baik, mantap ya. Pertama Pak Edi, apresiasi untuk teman-teman di tengah kesibukan teman-teman, tapi teman-teman sudah bisa meluangkan waktu untuk ikut di virtual talk kita pada hari ini, dan keren-keren semua. Oke, teman-teman, sebelum kami lanjut, kami sharing tentang banyak hal. Perlu saya sampaikan bahwa 4 orang yang sudah hadir dengan saya di room meeting ini adalah ternyata alumni SMP Ignatius Islam Tiradi ya. Jadi mereka berempat ini bukan orang baru lagi bagi saya, tetapi orang-orang lama. Tapi hari ini mereka datang hadir dengan membawa inspirasi baru. Catat ya, inspirasi baru. Oke, tadi dapat kabar kalau ada beberapa hal yang mau disampaikan oleh alumni 4 orang ini. Sebelum kita masuk bincang-bincang tentang hal-hal yang inspiratif, barangkali mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi Pak dengar ada bocoran, kayaknya ada apa gitu, sesuatu dari alumni gitu ya, buat para pendengar kita yang tercinta ini. Yuk, siapa yang mau sampaikan informasi dari teman-teman ini? Silakan. Oke, selamat selamat pagi, selamat siang, selamat sore. Oke, sebelumnya teman-teman sudah kenal nama saya adalah Jonathan Fernando. Informasi ini akan dibawakan oleh saya. Oke, informasinya adalah feedback nih. Jadi buat teman-teman yang sedang menonton acara ini di YouTube. Nah, teman-teman, kami alumni ingin mengapresiasi teman-teman yang menonton video ini dengan cara nanti teman-temannya share your moment, di mana teman-teman itu share apa sih yang teman-teman dapat setelah teman-teman menonton video ini. Kemudian teman-teman buat dalam bentuk Instagram di IG Story. Terus kemudian tag Instagram @jonathan_sihat_1606. Tag juga kakak_hedi guru ya Pak Instagramnya. Terus kemudian ada tag Instagramnya Kak Angel. Apa Kak Angel Instagramnya? @angellevi. @angellevi_. Kemudian ada Cika, Instagram apa nih Kak? Oh ya, Cika.pranr08. Oke, Cika.r.08. Kemudian ada Rafael, apa nih Kak Instagramnya? Rafzel, pakai HL-nya 2. Oke, diingat ya teman-teman, di tag kita semua, terus teman-teman share apa sih yang teman-teman dapat dari setelah menonton video ini. Nanti kami akan memilih 4 orang pemenang. Nanti teman-teman akan diumumkan setelah berarti tanggal batas pengumpulannya itu tanggal 8. Berarti itu di hari Jumat ya, di hari Jumat tanggal 8 September. Oke, ditunggu teman-teman. Terima kasih. Pak Edi, coba di hari ini Pak Edi coba mengajak teman-teman berempat, kita balik lagi pada peristiwa 2 tahun lalu. 4 orang ini dan teman-teman yang lain adalah alumni pertama yang menikmati namanya nggak ada UN. Jadi waktu itu harusnya ada UN, tapi nggak ada UN karena PJJ ya. Akhirnya ada satu hal atau ada satu kondisi yang pasti semua kita mengalami ya, ketika seperti biasa kita belajar di sekolah, tapi hari ini kok tiba-tiba kenapa sih saya harus belajar di rumah gitu. Kira-kira hal baru apa atau perubahan apa ketika teman-teman mengalami masa transisi ini, ketika
yang awalnya belajar di sekolah, tiba-tiba harus belajar di rumah, bahkan sampai lulus. Perubahan yang terjadi selama pandemi ini ya, waktu belajar di rumah. Ya, benar, Pak. Ya, pastinya selama pandemi ini mulai belajar yang namanya teknologi. Karena sebelumnya, jujur aku tuh gaptek banget. Bahkan nggak editing itu nggak ngerti. Laptop aja baru belajar pakai itu semenjak semenjak pandemi. Terus belajar ya Google Classroom karena sebelum belum pernah pakai. Ya kira-kira gitu sih kalau misalnya yang masalah pendidikan ya. Tapi kalau misalnya yang masalah how my life change kayak kebiasaan sehari-hari, lebih banyak kayak kegiatan-kegiatan di rumah yang mulai aku pelajarin. Sebelumnya aku jujur aku nggak pernah cuci piring. Bener-bener nggak pernah kayak pekerjaan rumah gitu, nggak pernah semuanya dilakuin sama orang tua sama mama. Tapi karena pandemi jadi belajar juga gitu. Wih, luar biasa ya, ternyata laki-laki bukan hanya duduk manis di ruang tamu ya, tapi harus beralih ke belakang, ke dapur, dan mencoba untuk memulai kebiasaan baru mencuci piring. Luar biasa loh, jarang-jarang ya ada orang yang mau terbuka, Pak, saya cuci piring gitu ya. Tapi memang kondisi membuat kita untuk melakukan banyak hal. Karena kalau nggak nyuci piring itu kan kadang sendiri duduk juga bosan ya, Fail ya. Oke, luar biasa, Fail. Ada dua hal, yaitu teknologi dan aktivitas baru seperti pekerjaan rumah gitu. Luar biasa. Oke, kita berlanjut ke yang cewek dulu, Maria Francisca. Biasanya kalau di sekolah kan ada latihan gitu, udah selesai materi langsung latihan. Tugasnya bisa dilihatin langsung ke guru gitu. Sedangkan kalau misalnya pas lagi pandemi ini, kalau tugas, mau ngirim tugas harus diedit-edit dulu supaya kelihatannya jelas atau gimana. Kita bergeser dulu deh ke Jojo ya. Ya, awal-awal pandemi pasti kaget ya, apalagi sebelumnya aku adalah orang yang suka sebelumnya ikut organisasi, dan ketika pandemi datang nggak bisa nih yang namanya organisasi secara langsung ya, secara offline, tapi harus melalui online. Sempat kayak prinsip aku yang orangnya suka main gitu ya, suka sosialisasi, suka ngobrol, suka cerita, terbatas. Nah, awal-awal pandemi merasa kayak kekunci, istilahnya kayak aduh, karena pandemi nggak bisa nih kemana-mana, nggak bisa ketemu sama teman untuk ngobrol, untuk hangout, atau biasanya Sabtu Minggu aku sering keluar, nggak bisa nih. Nah, awal-awal pasti ngerasa gitu, tapi ya itu tadi, ternyata kayak Cika, kita tuh ada orang tua. Nah, dia dialog sama orang tua lebih banyak, karena biasanya karena dulu sebelum pandemi itu kan dialog sama orang tua hampir jarang karena aku suka keluar. Tapi semenjak pandemi ada dialog dengan saudara, ada kakak aku, kemudian sama mama papa gitu kan. Kalau kakak keponakan mama gitu. Dan terus kemudian banyak hal-hal baru yang aku dapat gitu. Maksudnya walaupun dengan situasi pandemi pun hal baru itu tetap ada gitu, nggak sampai karena pandemi aku nggak dapat apa-apa. Tapi nyatanya selama pandemi aku tetap dapat hal baru, seperti kayak aku menemukan sesuatu bakat yang selama ini aku cari bakat, ternyata bakat aku tuh ketemu gitu, seperti kayak gitu, Pak. Kita bergeser dulu ke Angel. Gimana ya, kayak rasanya ya beda aja gitu, gimana kayak tadi tuh Rafael gaptek atau enggak gitulah, kayak gimana kita menyesuaikan diri dengan teknologi baru. Terus kalau sekarang kan biasanya tuh ketemu sama teman pulang sekolah main, sekarang terbatas banget gitu, enggak jadi sepi lah gimana gitu loh. Sekarang tuh kita tuh kan jadi banyak waktu di rumah, quality time sendiri gitu, ngembangin diri sendiri gitu, Pak. Jadi kayak aku kan ada bakat nyanyi ya, jadi kita tuh kayak diasah di rumah gimana cara ngembanginnya, didorong gitu, Pak. Jadi kayak semakin dalam pengetahuan kita, semakin tinggi gitu. Good ya. Oke, luar biasa ya. Dan kalau tadi dengar cerita dari teman-teman ini, sepertinya kendala utama ya, tadi kalau Rafael bilang, Pak, saya dulu gaptek, Angel bilang, Pak, saya juga dulunya gaptek banget. Sebetulnya bukan teman-teman berempat aja ya, semua kita gitu ya. Itu mengenai masa transisi ya. Yang berikut tadi juga pengen tahu dari teman-teman ya.
ada nggak sih hal-hal yang terjadi saat ini dan itu di luar dugaan kita semua gitu, di luar dugaan kalian gitu. Mungkin awalnya mungkin awalnya itu kalian nggak pernah membayangkan, nggak pernah percaya diri, tetapi hari ini tuh terjadi loh dalam diri kita gitu. Oke. Ini lebih ke apa ya, ke bakat aku deh kayaknya. Karena ini benar-benar di luar ekspektasi aku. Dimana aku nggak nyangka karena pandemi aku bisa menemukan bakat aku tuh di sini. Karena sebelumnya jujur aku bingung. Dan aku nggak tahu sebenarnya bakat aku tuh di mana. Karena aku coba gambarku nggak bagus, aku coba main musik nggak bisa-bisa, tapi ketika aku coba ini ya masih ini, itu wow, ternyata di sini gitu. Oke, jadi ini tuh adalah bakat public speaking. Ya. Luar Oke. biasa. Ini saya dipatut nih dari applause nih ya. Yuk, silakan lanjut. Oke, jadi ternyata aku setelah kena pandemi ya, istilahnya setelah kena pandemi, aku menemukan bakat di mana bakat aku ternyata di public speaking. Awalnya itu bermula ketika belajar di rumah. Karena kan pasti belajarnya di rumah ya, karena pandemi. Belajar di rumah, ngerjain tugas. Terus kemudian denger nih dari radio, karena di rumah radio selalu nyala. Ada pengumuman di radio itu ada lomba jadi penyiar gitu, lomba penyiar. Nah, kemudian hati aku tuh tergerak gitu. Awalnya sih nggak tergeraknya itu pas udah mau mepet. Sebelumnya tuh kayak nggak usah ikutan gitu, nggak usah ikutan. Tapi karena radio ini mengumumkan informasi lombanya itu setiap hari dan sehari itu ya bisa pagi, sore atau siang, bisa berapa kali. Akhirnya lama-lama udahlah ikutan. Nah, dan aku coba ikutan, ya puji Tuhan menang dapat ya, walaupun bukan juara 1 tapi dapat juara 3. Namun dari hal itu aku berkesempatan untuk mencoba jadi penyiar. Jadi aku dapat kesempatan untuk coba nih kamu rekaman program di radio gitu kan. Dan itu adalah hal yang di luar ekspektasi aku, karena sebelumnya kayak nggak mungkin. Dan aku tuh bingung nyari bakat aku tuh sebenarnya kemana. Tapi karena dengan hal pandemi ini, aku kaget, ternyata bakat aku di sini. Oke, kita bergeser dulu nih ke tanah Batak dulu deh, ke tanah Sumatera dulu nih. Rafael, ada hal baru apa nih? Oke, kalau aku ya, musik sih. Musik. Karena pandemi begini, kayak I open a new chamber of my life. Gila, bahasanya apa coba, padahal asal banget. Nggak, beneran. Jadi aku mulai masuk ke musik, mulai belajar musik, belajar gitar, belajar piano dikit-dikit, lihat di YouTube. Terus banyak lah hal-hal kayak nyanyi juga. Nyanyi aku juga mulai belajar nyanyi. Itu semenjak belum lama, masih baru gitu belajar nyanyi. Terus bikin konten kan, ada kalau teman-teman tahu bikin konten di Astrofili Official, ya itu makanya buat teman-teman tuh harus tuh ekspresiin gitu. Jangan semua ditanam dalam diri sendiri. Kenapa? Karena kita bakal selalu perlu yang namanya support system dari orang lain. Oke, kita lanjut ke Cika ya. Saya juga sama sih Pak. Awalnya emang suka musik, tapi kan emang belum bisa main alat musik. Tapi setelah pandemi ini mulai belajar main gitar, terus sekarang udah mulai bisa. Cika, kalau selain musik, kalau nggak salah ya, kalau nanti Pak Edi salah tolong dikoreksi. Kayaknya bukannya waktu zaman masih sekolah, kayaknya suka dance juga ya kayaknya. Udah mulai bikin project-project baru lagi bareng teman-teman di sekolah yang baru. Keren, sekarang ngomongnya udah proyek, bukan lagi latihan, bukan lagi sanggar, proyek bro, ini keren. Aduh, mantap ya ternyata. Sekarang levelnya udah proyek, luar biasa. Nanti Pak Edi akan tanya seputar proyek yang Cika tadi sampaikan, mudah-mudahan ya. Bergeser dulu nih ke Angel Levin. Ya, pas masuk SMK tuh perbedaannya sih gede banget ya Pak. Jadi kayak gimana ya,
awalnya tuh kan biasanya aku lebih diem ya, nggak ikut apa-apa. Tapi kok pas udah di SMK tuh jadi aktif banget. Kayak aku sekarang ikut OSIS, SNMPMR, ada relawan juga. Terus apalagi ya, sering sering bikin project di sekolah. Jadi sekarang tuh kebanyakan ikut project sekolah kan. Jadi kayak kita disuruh syuting video tuh sering banget. Jadi kayak dalam 1 bulan tuh bisa 3 atau 4 kali tuh syuting video. Bikin project buat perwakilan sekolah. Selain perwakilan sekolah doang tuh bisa jadi satu Telkom di Indonesia gitu. Kan ada Telkom yang di Makassar, di Bandung, di mana-mana gitu. Nah, sekolah aku tuh kepilih salah satunya. Jadi ya, jadi apa ya, syuting buat satu Indonesia gitu Pak. Jadi kerennya di situ. Habis itu sekarang tuh ikut aktif lomba, ya apa ya, lomba nyanyi ikut, lomba pidato bahasa Inggris ikut. Pokoknya kebanyakan tuh di bahasa Inggris sih gitu. Oke, teman-teman, kalau tadi itu kita lebih banyak sharing, kita cerita soal bakat dan minat kita. Nah, ini ada satu hal yang pengen Pak Edi tanyain ke kalian gitu ya. Soal pertemanan gitu ya, soal dalam proses sosialisasi. Ketika kalian mendaftar ke SMA, kalian pasti dong ketemu teman baru, atau ketika naik ke kelas 11 ya, itu kan pasti ketemu teman baru gitu ya. Dan kalian nggak pernah ketemu sama teman kalian itu secara langsung. Selamanya kita cuma say hello di Zoom meeting ataupun Google Meet. Kira-kira ada nggak sih pengalaman-pengalaman yang unik atau berkesan, atau mungkin agak sedikit membuat kita tuh agak sedikit nggak nyaman ketika bertemu teman baru yang teman cuma lewat Zoom, lewat WA, lewat medsos gitu. Oke, baik. Ini saya sharing pengalaman tentang sosialisasi ya. Terutama saya baru masuk ke SMA, aja sudah pandemi. Gimana mau kenal sama teman-teman ya, karena kita nggak bisa ketemu secara langsung ya. Cuma bisa ketemu via Zoom, walaupun via Zoom juga biasanya pada nggak on cam nih kan, tahu namanya tapi tidak tahu mukanya. Nah, untuk masalah ini, kalau saya pribadi yang orangnya biasanya suka kenalan, biasanya suka ketemu orang-orang baru, ketika dihadapi dengan kondisi pandemi ini, jujur saya malah jatuhnya jadi diam, jadi tidak seperti dulu, tidak membukakan diri. Karena apa? Karena saya merasa saya lebih enaknya ketika bertemu dibandingkan ketika online. Kenapa kalau online saya diam? Karena saya ragu kalau misalnya saya chat teman saya, ini apaan sih ini orang, kenal juga kagak, suka dibilang sok kenal, sok deket. Jadi paling cuma teman-teman yang dari SMP gitu. Nah, jadi saya ragu, kemudian saya biasanya memilih untuk diam. Tapi ketika ada tugas yang dimana tugasnya ini gurunya meminta untuk membentuk suatu kelompok untuk mengerjakan tugas. Nah, biasanya kita adakan Zoom meeting. Nah, di situ lebih kalau pakai Zoom itu lebih jelas, lebih enak dibandingkan chat, melalui chat di grup gitu. Istilahnya kalau bilang masuk grup tuh intro dulu dong, kenalan dulu dong. Nah, nanti 5 menit kemudian, 10 menit kemudian itu bisa saling bikin ketawa. Nah, kalau itu pakai Zoom. Sedangkan kalau misalnya pakai chat, biasanya takutnya dibilangnya, apa sih ini orang kenal juga kagak, dapat nomor saya dari mana. Takutnya ada, saya berpikiran orang bakal seperti itu terhadap saya gitu, dan respon orang terhadap saya. Maka saya kayak nggak mau terlalu ini banget gitu. Tapi kalau ada kayak bikin tugas kelompok, Zoom meeting, nah itu biasanya saya sambil kenalan dong. Nah, akhirnya lama-lama saling bikin ketawa. Kemudian karena saya ikut organisasi di sekolah juga, ketika saling ketemu, awal-awalnya malu-malu, setelah ketemu lagi, saling bikin ketawa, saling cerita-cerita. Kita lanjut dulu ke Cika. Kalau pengalaman unik dari saya sih Pak, kan ada guru pasti ngasih tugas kerja kelompok gitu. Nah, materi yang kali ini diharusin ini tuh, materinya tuh harus kerja kelompoknya di sekolah, berarti bareng ketemu gitu kan Pak. Nah, waktu di sekolah, kita tuh nggak tahu mukanya. Jadi kalau di chat tuh nanya-nanya dulu, kamu di mana? Taunya ternyata udah di depan gitu. Udah di depan muka, tapi kita nggak tahu dia siapa. Dan berikut ada Angel Levin. Kebetulan kan pas kelas 10 tuh ada Mahasiswa, maksudnya tuh Mahasiswa tuh MPLS gitu ya. Nah, kan kita tuh pada nggak boleh ketemu, apalagi tuh rata-rata tuh teman-teman yang baru tuh dari luar pulau banyak gitu.
Jadi kita itu ngerencanain dalam satu grup itu kita dibikin misal doang nih yang cowok-cowok ada grup satu angkatan isinya cowok semua. Terus ada lagi yang cewek satu angkatan semua yang isinya cewek doang. Semua jurusan tuh digabungin. Ada juga yang cowok-cewek digabung tuh semuanya kayak gitu. Terus ntar kalau kita juga mau gitu di Japri satu-satu kayak kenalan kayak salken ya salam kenal gitu. Namaku ini dari ini gitu lah. Oke, kita berlanjut ke Rafael. Rafael punya pengalaman apa nih? Ada dua sih. Yang pertama, ya pokoknya kalau misalnya Jojo Cika Angel tadi nggak tahu wajah teman-teman ya, kalau aku tahu kenapa, karena ada peraturan di sekolah Zoom wajib on cam. Jadi kalau misalnya nggak on cam di kick, mau nggak mau jadi harus on cam. Jadi aku tahu muka-mukanya. Cuman aku kan nggak tahu tinggi badannya mereka kan. Jujur aku dari SMP masuk ke SMA aku ngelihat mereka di Zoom, aku kira mereka badannya tinggi sama aku. Jadi aku ngerasa kayak ya pede aja gitu. Ternyata ada satu momen di mana kita harus ketemu karena vaksin. Dan saya merasa seperti saya itu di antara para giants gitu. Gede-gede semua badannya, Pak. Kecil sendiri saya. Tinggi-tinggi. Soalnya berani sekarang menciut gitu ya. Iya, dulu waktu SMP kan tinggi gitu ya, Pak. Ternyata waktu SMA pada gede semua badannya, Pak. Ya, si Nggak sesuai ekspektasi, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, kejadian waktu saya disuruh berkelompok. Jadi bikin kelompok, saya satu kelompok sama satu orang. Ini orangnya aktif banget, ekspresif banget, seru lah. Tapi kita benar-benar belum pernah ngomong sama sekali. Dan itu baru pertama kalinya kita sekelompok. Tapi entah kenapa, itu anak bisa tahu banyak banget tahu tentang saya. Saya cari memang saya belum pernah ketemu sebelumnya. Tapi waktu saya tanya, saya terang-terangan, kok lu bisa tahu gitu? Jawabannya simpel, Pak. Saya dukun. Dukun untuk mengenal seseorang gitu ya. Aduh. Oke. Dia positif aja, Pak. Mungkin saya ganteng jadi di stalking. Ih, pede banget. Pede. Pak, ada juga Pak hal yang bikin lebih greget tuh kalau kenalan lewat WA nih, lewat chat ya. Hal yang bikin greget tuh setelah ada orang yang nggak kita kenal nih ya, chat kita nih. Ini siapa? Akhirnya dia jelasin nih, nggak jelasin, cuma kasih tahu ini loh, aku tuh si ini dari kelas ini. Nah, udah kan? Oh, terus akhirnya kita pengen tahu nih siapa sih, mintalah Instagramnya dia. Kita tukeran Instagram. Dikasih nih username Instagram dia. Setelah kita cari, Instagramnya itu nggak ada foto profilnya, terus namanya juga nama yang nggak jelas, habis itu nggak ada postingan yang nunjukin mukanya dia. Itu kan bikin greget ya. Kayak kan kalau udah tukeran Instagram itu kan biasanya memudahkan kita supaya kita, oh yang ini nih fotonya. Apalagi kan profil WhatsApp-nya aja udah hitam kayak gitu, atau nggak ada fotonya. Kan itu lebih nyebelin banget tuh, Pak, yang kayak gitu-gitu tuh. Kadang-kadang saya suka menemukan beberapa orang yang seperti itu, kadang-kadang ini orang punya Instagram buat apaan sih? Ini tadi tuh Pak ini masih penasaran gitu ya. Rafael cerita soal sekarang dengan musiknya, Jojo di apa nih podcastnya gitu ya, Cika di musiknya segala macam. Angel juga sekarang mulai di musik ya. Kayaknya Pak Edi minta testimoni dulu deh. Mulai dari Jo bikin testimoni seakan-akan Jo itu hostnya Selamat Inspirasi. Jo, silakan dari sekarang langsung kasih testimoni. Ini bebas kan Pak? Di batas waktu, soalnya saya baru nyiapin skrip. Apa? Ini cukup opening aja, opening sama memperkenalkan narasumbernya nggak apa-apa sampai di situ. Ini kan hanya testimoni gitu ya, nggak usah lama-lama. Yuk Jo, silakan. Halo squad, apa kabarnya nih? Pasti baik kan? Nah, balik lagi sama Jojo di Slammer Inspirasi, gudangnya inspirasi anak Indonesia. Nah, hari ini sebelum Jojo dan kawan-kawan menginspirasi teman-teman, lebih lanjut, yuk kita dibikin baper dulu sama Abang Rafael yang berasal dari Medan nih, yang akan membawakan sebuah lagu yang berjudul Cinta Ini Membunuhku dan karya Del Mafis. Kau hancurkan aku dengan sikapmu, tak sadarkah kau telah menyakitiku, lelah hati ini meyakinkanmu, cinta ini membunuhku.
Yes. Oke, baru saja teman-teman mendengarkan sebuah lagu yang dibawakan oleh Abang Rafael berjudul Cinta Ini Membunuhku. Why are you looking down all the wrong road when mine is the heart and the soul of a soul? There might be a lover who hold out their hands, but you never love you like I can. Hei. Wah, ini kayaknya kita harus bikin semacam mini konser gitu ya. Nanti hostnya langsung Jojo. Bro, ini Pak Edi mau nanya nih ya. Ada nggak sih pengalaman yang unik waktu sebelum lulus gitu ya, waktu masih bareng-bareng di sekolah? Ini ya, ini Pak Edi, sampai dulu ya. Kayaknya mungkin yang beberapa angkatan terakhir kan belum pernah kan belajar di sekolah. Tapi kalian tuh 2,5 tahun tuh hampir mau full 3 tahun ya, itu di sekolah. Pasti dong ada pengalaman-pengalaman unik gitu selama belajar atau waktu kalian masih SMP sebelum BDR. Njel, ada pengalaman unik apa Njel waktu di SMP? Kan sekolah biasanya tuh ngelarang ya bawa HP. Nah, pasti ada tuh di angkatan tuh yang nyimpen HP. Diam-diam pasti ada ini. Kayak ada yang nyimpen di baju, tapi ada juga sih yang ngasih ke guru gitu, ada yang jujur. Tapi Angel sendiri Oh, tentu saja. Pernah. Kaos kaki ya? Ya, pernah. Selain bawa HP tuh nggak bawa baju, kebiasaan salah seragam. Oh gitu, salah seragam. Waktu itu pernah ya Pak, hari Rabu kan biasanya kan kebaya ya dulu. Sekarang kan diganti batik. Nah, banyak tuh yang suka salah. Jadi masih pakai kebaya gitu kan, harusnya udah pakai batik gitu loh. Pulang sekolah tuh kebiasaan nongkrong di depan pos satpam, kan ada tempat duduk tuh. Nah, di situ sering main, ngobrol, nongkrong gitu, sambil nunggu jemputan, ada gitu. Sebentar. Tadi Angel bilang nongkrong sambil nunggu jemputan. Mohon maaf nih, Angel. Rumah Anda kan ganggu kegiatan dengan gang sekolah. Anda nunggu jemputan dari mana? Rumah Anda kan dekat. Mohon maaf nih. Nunggu jemputan gimana nih maksudnya? Maksudnya tuh secara teknis emang. Kalau aku kan rumahnya dekat dari sekolah, maksudnya emang sudah belakangan gitu, belakangan rumahnya. Cuma nih kalau aku tuh hobinya gini nih, kalau ada temen belum pulang, aku juga nggak akan pulang gitu. Jadi nungguin teman sampai pulang, kebiasaan sampai sore, sampai dicariin orang tua juga kebiasaan gitu. Waduh, kayaknya kalau di awal itu tertawa ini kayaknya pengalamannya ini sangat unik ya. Ayo Cika, pengalamannya apa aja nih? Dimarahin guru cuman karena latihan gitar di sekolah. Ya. Tapi emang karena saya posisinya di situ latihannya bareng teman sama ada mantan saya gitu, Pak. Temannya saya. Jangan bilang gitar ini hanya sebagai perantara gitu ya. Oh enggak, Pak. Emang tujuan awalnya mau latihan sama teman saya, cuman kan mantan saya ini main gitarnya bagus gitu. Jadi sekalian diajarin. Oh, berarti gitu ya, dimarahin gara-gara main gitar bareng ya, itu nggak apa-apa. Sebetulnya bukan dimarahin, tapi diingatin. Lebih tepatnya ya, kalau menurut Pak Edi sih. Jangan yang negatif, positif aja ya. Ya. Biasanya pulang sekolah tuh aku suka, sama kayak Angel, suka nongkrong di depan. Gitu kan. Iya, depan. Terus kebetulan waktu itu ada yang bawa gitar. Yang bawa gitar tuh siapa ya? Lupa, pokoknya ada yang bawa gitar, woy. Nah, habis itu ada Pak Edi gitu. Ada Pak Edi. Oh, iya, ya? Di situ kita nyanyi bareng sama Bapak kalau nggak salah. Apa Pak judulnya Pak? Cinta untuk Starla. Surat Cinta untuk Starla. Coba nih lagu Surat Cinta buat Starla atau Starla gitu ya. Starla. Oh, Starla ya. Starla. Suka dipintir-pintir gitu ya anak-anak sekarang gitu. Yuk, Jo, silakan Jo. Kira-kira pengalaman menarik apa yang Jo alami ketika masih belajar di SMP dan sebelum lulus gitu? Kira-kira apa sih yang Jo alami gitu? Oke, aku mau ceritain pengalaman unik selama SMP ya, selama aku SMP. Ada dulu SMP, terutama kelas 9, ya dari kelas 7, itu aku langganan banget tuh terlambat. Jangan dicontoh ya. Hanya nggak sampai terlambat banget sih, hanya datangnya tuh suka pas-pasan. Dan pada seketika aku bangunnya siang dan aku baru ingat, karena hari Minggunya aku kecapean, aku baru ingat nih kalau misalnya Senin ini itu adalah Senin adanya upacara. Nah, kan biasanya karena
lingkungan sekolah kita kan komplek, biasanya Senin pertama itu SD, Senin kedua itu SMP kan suka ganti-gantian. Nah, aku nggak sadar kalau misalnya Senin itu Seninnya SMP melakukan upacara. Aku pikir itu Seninnya SD. Ketika lari ke atas kok dari depan tuh kayak sepi gitu, guru-guru nggak ada, terus kelas kok kayak kosong. Akhirnya aku jalan ke bawah, terus ngintip tuh dari kaca gereja, kan ada gereja di dekat lapangan. Aku lihat, oh pada upacara nih, dan aku tuh udah telat banget. Akhirnya aku nggak tahu aku harus datang ke depan atau enggak. Akhirnya aku putusin, ya udahlah naik ke atas, terus aku ngurung diri di toilet. Tapi sebelum aku ngurung diri di toilet, aku simpen tas dulu ke kelas. Jadi seakan-akan tuh orang tahu tuh aku tuh sebenarnya udah datang. Nah aku ngurung diri ke kamar mandi. Habis itu tapi pas ke atas itu ada ibu-ibu, terus nanya, "Dek, kamu nggak upacara?" Terus di situ aku ngebohongin orang, aku bilang, "Enggak Bu, saya sakit." Saya sakit, jadi saya nggak ikut upacara, jadi saya mau ke UKS. Aku bilang gitu. Terus, oh ya udah cepet sembuh ya Dek. Ini mau nggak minyak kayu putih, ditawarin minyak kayu putih, padahal emang nggak sakit. Akhirnya aku bilang, nggak usah Bu, nggak usah. Ya udah, akhirnya aku lanjut lagi, terus naruh tas, terus habis itu aku lari ke toilet, terus dia maju di toilet, terus kayak modal mandi, gimana ya kalau ditanyain, habis itu udah kedengeran nih dari tangga belakang yang dekat toilet tuh udah kedengeran hentakan kaki. Kalau biasanya kalau anak-anak naik tangga kos suka duk 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 gitu kan, udah bunyi nih kedengeran duk duk duk. Aku langsung lari ke kelas kan, terus aku kayak pura-pura orang yang sakit aja gitu, sampai pulang sekolah aku pura-pura sakit. pura-pura sakit dari ini. Tapi untungnya wali kelasnya nggak datang, karena kan setelah upacara langsung ke pelajaran selanjutnya, jadi nggak ketemu sama wali kelas, jadi nggak ditanyain kenapa. Soalnya pasti ditanyain kenapa tadi kok di lapangan nggak ada. Tapi teman-teman tuh pada nggak ngeh kalau aku tuh nggak ada di lapangan, dan ngehnya, kamu kenapa, terus aku bilang aku sakit padahal enggak. Tapi ini pengalaman yang gak patut dicontoh, hanya ini yang paling masih kerekam banget. Teman-teman, nih kayaknya dari tadi tuh Pak Edi sering lebih banyak yang bertanya ya ke kalian ini. Kayaknya ini tadi kasih kesempatan deh ke kalian untuk saling bertanya deh. Ini pertanyaan ini tertuju untuk Rafael Tarigan. Raf, pertanyaannya ini. Ceritakan kronologi tentang coklat yang ditolak. Ya, pokoknya jadi gini. Waktu pertama kali masuk Slamet Riyadi, saya manusia paling sombong yang ada di Slamet Riyadi. Udah sombong culun lagi. Naruh hati buat seseorang, suka sama seseorang. Ya, jadi waktu itu istilahnya, kalau istilahnya di lagu itu cinta pandangan yang pertama. Ada satu momen di mana aku memberanikan diri gitu. Karena kan Mas, kalau kita punya rasa terus ditahan terus gitu kan rasanya nggak enak ya. Kelas 8 aku beraniin diri dengan cara bikin puisi, ngasih coklat, sama ngomongnya itu di depan teman-teman dia juga. Jadi itu udah waktu, uang, harga diri lagi. 3. Cuma nggak apa-apa. Kan udah lewat juga. Pak Edi ketawanya. Pak Edi puas banget nih. Oh. Ya, terus aku juga jujur. Harga diri dipertaruhkan ya gara-gara cinta ya. Ya banyak dipertaruhkan. Itu juga sebenarnya buat beli coklatnya. Ini ada yang nonton nih ya, atau siapapun itu yang nonton, jangan ditiru deh. Jadi aku bohong. aku bilang gitu mau buat beli alat tulis, padahal enggak, buat beli coklat. Ngasih puisinya, ngasih coklatnya, teman-temannya juga. Anak durhaka, bohong. Apa ya? Kayak ya udah no respon, habis itu pergi aja. Enggak, bukan dia yang pergi sih, aku yang pergi.
Mungkin gara-gara malu ih. Soalnya nggak ada respon apa-apa, kayak cuman makasih ya. Udah selesai. Ini tadi kan Jojo nanya ke aku nih. Aku mau bales dong. Enak banget dia ngomong aku. Bener nih. Pengalaman nggak enak antara kamu sama aku. Buat Jojo. Ya ampun. Oke. Pengalaman nggak enak ya. Pengalaman nggak enak aku sama Rafael adalah ketika nggak tahu ya, aku tuh waktu kelas 7 tuh emang aku nyebelin, emang aku nggak tahu kenapa aku kelas 7 aku kayak ngerasa nggak punya masalah apa-apa kelas 7. Hanya di suatu titik Rafael pernah ngomong gini sama aku, nggak tahu kenapa ya Jo, aku nggak suka sama kamu. Terus kayak terus dia bilang kayak nggak mau istilahnya bukan suka love ya, bukan, maksudnya nggak suka temenan, nggak suka deket sama aku. Tapi aku tuh bingung gitu. Emang nggak, sebenarnya kadang nggak begitu tahu dekat sama Rafael, tapi dia tiba-tiba kayak aku nggak suka aja temenan sama kamu gitu kan. Terus kayak emang gue punya salah apa ya? Terus kayak ya udahlah, dari situ aku langsung kayak ngehindar Rafael sampai kelas 8 itu masih nggak mau. Dari situ aku pokoknya dari Rafael ngomong itu aku ngejauhin Rafael. Akhirnya kelas 9 deket lagi sih. Makan bareng lagi. Terus hanya aneh aja sih perkataan dia, aku nggak ngerti maksudnya gimana. Tiba-tiba ngomong kayak gitu. Ada nih pernah kejadian aku berantem sama Jojo pas kelas 7 gara-gara apa? Gara-gara Jojo benci sama teman yang sesama Jojo gitu, Jonathan gitu. Jadi sama-sama namanya itu sama gitu. Jojo tuh benci gitu loh. Jadi itu ada teman yang namanya Jonathan. Jojo juga benci sama Jonathan gitu loh. Ngerti gak sih? Terus atau itu berantem malam-malam di chat kan geles sama Jojonya. Gak mau menang sih Jojo. Tapi tunggu, aku tuh lupa tahu masalah itu. Aku masih inget loh. Kamu pernah ngatain gitu gara-gara kamu gak suka, gara-gara namanya sama. Perbedaan Angel setelah dekat sama sebelum apa? Yang paling unik. Fun fact dulu. Jadi sebelumnya yang deket banget terus, yang main bareng terus Jojo, aku sama Cika doang. Angel ini baru-baru ini masuk ini. ya gitulah kira-kira. Anak baru ya berarti ya. Anak baru dia. Cuma kalau aku udah dekat sama Cika dari kelas 7 gitu. Iya, tapi kalau Cika sama Angel dari dulu udah deket. Maksudnya baru masuk ke circle-nya kita, kayak Cika, Jojo, sama aku, itu baru. First impression kalian ke Pak Edi itu seperti apa? Astaga, orang teteh gitu. So asik. Waktu masuk ke kelas gitu, ini orang mana lagi yang datang? Itu Pak. Bapak tuh selalu nyanyi gitu. Mau ngawas ujian juga selalu nyanyi. Jadi kayak lagi ngerjain ujian, Bapak nyanyi tuh kayak, aduh mengganggu konsentrasi. Oke, teman-teman, kita hampir di penghujung acara. Saya minta closing statement dari Rafael dari Tanah Sumatera dulu ya. Fail, apa sih yang menjadi prospek dan harapan Fail yang berkaitan dengan cita-cita atau impian Fail ke depan, dengan bakat dan potensi Fail dari sekarang itu, kira-kira apa sih yang menjadi harapan dan prospek Rafael ke depan? Fail, silakan. Aku berharap ya, pertama tentunya bakal keterima di universitas yang aku pengen, aku tuju, STAN, karena aku akuntansi, mau masuk akuntansi. Terus selanjutnya aku juga berharap ya suatu saat nanti karya aku tuh bisa didengar sama orang lain, bisa disukai sama orang lain, didengar orang banyak. Gitu sih. Kalau dari yang dekat-dekat sih pasti keterima di tempat kuliah yang pengen saya tuju gitu. Kalau misalnya prospek kerja, pengennya bisa jadi perwakilan negara di luar negeri. Terus kalau misalnya dari bakat, pengennya bisa nemu komunitas buat nyalurin bakat dance gitu. Mungkin kalau aku sih berharapnya bisa kuliah ke luar negeri gitu ya, terutama Australia gitu. Pengen banget. Terus kalau dari bakat itu
kalau mau disalurin tuh semoga kayak gimana ya, bisa tampil di depan publik gitu loh, walaupun nggak terkenal banget, tapi kalau terkenal ya itu mah jadi bonus gitu ya, jadi bonus. Yang terakhir dari Jo. Untuk harapan aku berharap aku bisa mempertahankan ambisius aku ya dalam mencoba untuk menjadi yang terbaik, terus untuk mempertahankan itu semua supaya aku bisa keterima di universitas yang mau aku masuki, itu yang terutamanya. Kemudian ya aku berharap bakat aku ini juga bisa dikembangkan lagi, bisa nyenengin orang tua, itu juga yang utama juga. Yang penting apabila ada kesempatan, aku pasti mau coba walaupun nanti itu entah berhasil atau tidak. Yang penting nanti aku coba setiap kesempatan yang ada, gitu Pak. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan apa yang baru saja disampaikan oleh bro berempat ini mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi bagi sahabat-sahabat yang saat ini tengah menonton video ini. Teman-teman, saya mau bilang begini, kalau kita mencintai apa yang menjadi potensi kita mencintai diri kita, dan kita mencintai harapan kita, maka kita terus terdorong untuk terus melakukan, belajar lagi, lalu pada akhirnya kita mengakhiri perjalanan kita dengan menjadi seorang pemenang, ya. Karena sesuatu yang baik itu telah menanti di ujung perjuangan kita ini. Itu saja teman-teman untuk perbincangan kita hari ini. Dan menutup perbincangan kita, sharing kita di Selambat Inspirasi pada hari ini, akan ada informasi lanjutan lagi mengenai tadi ya, tadi dengar tuh kayak semacam feedback. Silakan disampaikan sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Jo, silakan Jo. Baik, teman-teman, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Teman-teman boleh menonton video sampai pada detik ini. Teman-teman mengingatkan kembali untuk masalah feedback, itu teman-teman mengumpulkan hingga tanggal 8 ya, tanggal 8 September. Share your moment, apa yang teman-teman dapatkan setelah teman-teman menonton video ini, dibuat dalam bentuk resume atau bentuk screenshot, di post ke Instastory, Snapgram, Instagram, SG. Kemudian jangan lupa tag akun Instagram saya @jonathan_siahaan_1606, @Rafzel, L-nya ada 2, kemudian @cika.frans08, kemudian @angellevin_, kemudian @kakak_edi. Nah, jangan lupa di tag, nanti pemenang akan kami umumkan pada tanggal 9, dan kita memilih 4 orang pertama. Gitu teman-teman. Terima kasih teman-teman. Itu saja teman-teman perjumpaan kita di sore hari ini. Pertama, sebagai tuan rumah Selambat Inspirasi, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tamu-tamu yang nggak kalah luar biasanya, nggak kalah inspiratifnya. Terima kasih juga untuk testimoni singkatnya tadi, mudah-mudahan ini bisa menjadi